semua, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya, sudah lama sekali kalian tidak berjumpa dengan Oma dan Oma tidak berjumpa dengan kalian. Apakah semua adik-adik dalam keadaan sehat? Ya, pasti adik-adik dalam keadaan sehat. Begitu pula dengan Mama, Papa, Oma, Opa semua sehat ya di rumah ya. Apakah kalian sudah siap untuk ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini? Ada yang belum mandi? Oma berharap hari ini kalian semua sudah mandi ya, mempersiapkan hati untuk ibadah pada pagi hari ini. Oma mau nyapa dari adik-adik yang kelas kecil ya. Bagaimana kabarnya Tia? Apakah sehat? Bagaimana kabarnya Olin, Excel, Samuel, kemudian Joy, Tunas? Apakah sehat semua? Yutaka, Ayuka, Oma berharap hari ini semua sehat ya. Kemudian adik-adik yang kelas tengah, gimana kabarnya Deo, Nando, kemudian Grace Tunas ya, Grace Bangsawan. Siapa yang belum Oma sapa ya? Pasti ada Sitwa ya, ada Rafa. Oma berharap semua dalam kondisi sehat. Oke, mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Adik-adik juga selain menyiapkan hati, juga harus menyiapkan apa? Alkitab ya. Mari kita awali ibadah pagi hari ini dengan memuji lagu Selamat Pagi. Ayo Kak Putri. Bersiap-siap mendengarkan firman. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Ucap syukur Bapa, karena pada pagi hari ini kami semua dapat beribadah dalam kondisi sehat tanpa kekurangan suatu apapun, karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Penuhi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami ini Bapa. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita memulai firman, buka Alkitabnya ya. Dibuka di Galatia 5 ayat 16 ya. Ayo, Alkitabnya semua dibuka. Sudah siap belum? Ya. Ayuka sudah, Yutaka sudah bisa buka Alkitab? Ditunggu ya sama Oma ya, tapi jangan terlalu lama ya. Galatia 5 ayat 16.
berbunyi, hiduplah dengan roh, dalam roh, hiduplah dalam roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah dalam roh, maka kamu tidak akan memenuhi keinginan daging. Ya, firman ini kalian usahakan bisa hafal ya, adik-adik semua ya. Mama akan bicara begini, mau bertanya kepada semua kalian adik-adik semua. Siapa yang suka nangis cengeng? Siapa yang suka membuli temannya? Atau siapa yang suka mengambil barang teman tanpa izin? Itu bahasa lainnya mencuri ya. Walaupun kecil itu tetap mencuri karena tanpa izin. Siapa yang suka memukul temannya? Ayo, siapa yang suka berbohong? Siapa yang malas untuk ke sekolah minggu? Kalau mau ke sekolah minggu harus dibangunin dulu, jadi malas. Siapa yang tidak pernah berdoa? Ya, itu semua adalah apa yang dilakukan, itu semua adalah perbuatan daging. Ya, Oma akan bercerita tentang Roh Kudus ya, roh yang berbuah. Ya. Ceritanya begini. Pada waktu Tuhan Yesus mati, 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit. Kalian sudah tahu ya, kemarin kalian sudah merayakan Paskah di rumah masing-masing. Ya, setelah Tuhan Yesus bangkit, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia menampakkan dirinya kepada orang-orang yang dikasihi, pada murid-muridnya, pada ibunya, kepada Maria Magdalena, semua teman-temannya. Dia menampakkan diri. Itu membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah hidup. Kemudian pada 40 hari kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Apa yang dikatakan Tuhan pada waktu dia naik ke surga kepada murid-muridnya? Ya, bahwa aku akan menolong engkau ya selama kamu hidup di dunia dengan Rohku yang kudus. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menolong kita semua dengan Roh Kudus, dengan Roh Tuhan. Ya. Cerita singkatnya, pada waktu Tuhan Yesus sudah naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di Yerusalem bersama semua jemaat-jemaat ya, orang yang mengasihi Tuhan, berkumpul semua di Yerusalem. Kemudian mereka berdoa. Kemudian 10 harinya ada lidah-lidah api turun di dalam ruangan itu. Kalian tahu apa lidah-lidah api? Ya, lidah-lidah api itu biasanya pada hari Pentakosta itu sering di gereja itu ditaruh di atas gitu ya, ditunjukkan lidah-lidah api itu. Kemudian dengan munculnya lidah-lidah api itu ada angin kencang, ada lidah-lidah api. Kemudian orang-orang yang ada di Yerusalem itu berbicara dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh satu dengan yang lain. Pada waktu berkumpul di Yerusalem ini, semua suku bangsa ada di sana berkumpul. Ada bangsa Yunani, ada bangsa Mesir, ada bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa yang lain. Pada waktu pencurahan Roh Kudus itu, mereka berbicara dengan bahasa roh. Satu dengan yang lain tidak mengerti apa yang dibicarakan, tetapi yang menggunakan bahasa roh itu mengerti, tapi orang lain tidak mengerti. Kalau diibaratkan oleh Oma ya seperti ini, ada orang Madura, ada orang Sunda, ada orang Bali, ada orang Jawa, ada orang Batak, gitu. Kemudian mereka menggunakan bahasa roh, pakai bahasa mereka masing-masing. Kira-kira orang Bali ngerti nggak pakai bahasa Batak? Nggak ngerti. Seperti itulah yang terjadi pada waktu itu dengan bahasa-bahasa roh itu. Kemudian orang yang melihat, orang yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus melihat, ini apa ya ini? Apakah ini orang mabuk? Ini mesti mabuk anggur. Tapi kan masih sore hari, masa orang mabuk sore hari? Kemudian, ini orang-orang gila, gitu ya. Jadi orang yang tidak dipenuhi berbicara seperti itu. Padahal itu adalah pemenuhan Roh Kudus, ya. Sehingga mereka itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekarang apa yang akan terjadi saat orang itu sudah dipenuhi Roh Kudus? Mereka menjadi pribadi-pribadi yang berbeda sekali. Mereka menjadi pribadi yang berani. Berani apa? Berani bersaksi. Bukan berani untuk berkelahi ya, berani untuk bersaksi. Untuk siapa sih Yesus yang kita sembah ini? Dia adalah Tuhan yang mati di kayu salib, berkorban dengan dirinya untuk menebus dosa-dosa orang yang dosa-dosa orang, semua manusia di dunia ini. Ya, kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit, dia naik ke surga, dia bersaksi di
di seluruh dunia, di seluruh Israel, sampai kemana-mana, sesuai dengan firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Saat Roh Kudus turun atas kamu, maka saat Roh Kudus kamu akan bersaksi dari Yerusalem, dari Yudea, dari Samaria sampai ke ujung bumi. Itu Tuhan sudah bicara sebelumnya ya, sehingga itu terjadi. Nah, adik-adik sekalian, apa Roh Kudus ini ya yang ada dalam itu, di dalam tubuh murid-murid semua yang hadir, itu mengubahkan dari pribadi yang penuh dengan kedagingan ya, jahat gitu ya, istilah jahat, itu akan berubah menjadi pribadi yang sangat baik, pribadi yang disukai oleh Tuhan. Jadi adik-adik yang semula adik-adik suka bohong, suka malas, suka mengganggu teman, suka mencuri, itu adalah pribadi yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Ya, itu pribadi yang tidak disukai Tuhan Yesus. Kemudian pribadi bagaimana yang disukai oleh Tuhan Yesus? Pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi yang ramah, ya, pribadi yang suka menolong, yang penuh dengan kasih, yang gembira, sukacita. Itu adalah pribadi yang disukai oleh Tuhan. Bagaimana caranya supaya mempunyai pribadi yang disukai Tuhan? Berarti adik-adik harus dibaptis. Ya, pada waktu dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus berkata seperti ini, berani dia, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, berubahlah supaya kamu dibaptis. Tobatlah kalian dari dosa-dosa kalian. Petrus berani mengatakan itu. Sekarang mama tanya, apakah adik-adik semua sudah dibaptis? Ayo tanya sama mama papahnya, sudah dibaptis belum? Sudah ya, pada waktu kalian masih kecil, kalian sudah dibaptis, sehingga dosa-dosa kalian itu diampuni oleh Tuhan. Kemudian kalau dosa-dosa kalian diampuni oleh Tuhan dan Roh Kudus turun atas adik-adik sekalian, adik-adik sekalian harus menjadi pribadi yang berubah. Pribadi yang bagaimana? Pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kalau Roh Kudus turun atas kita, maka ada roh yang berbuah. Roh kita akan berbuah, yaitu kalian harus tahu 9 roh yang diberikan oleh Tuhan ya pada manusia yang dekat sama Tuhan. Pribadi yang seperti apa itu? Ada 9 ya. Nanti tanya sama papa sama mamahnya, yaitu buah-buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu harus ada dalam satu pribadi. Bagaimana caranya supaya itu semua bisa di dalam kehidupan adik-adik? Berdoalah, mintalah kepada Tuhan agar Tuhan memberikan Roh yang Kudus ke dalam diri adik-adik. Tuhan Yesus, tolong bimbing saya sehingga saya memiliki pribadi yang baik, ya, pribadi yang disukai oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Gitu ya doanya adik-adik ya. Siapa yang mau berubah? Karena kalau kalian dipenuhi dengan Roh Kudus, kalian menghasilkan buah-buah roh, kerajaan surga sudah menanti adik-adik. Tetapi kalau adik-adik suka nakal, suka segala macam, neraka tempatnya. Adik-adik mau ke surga atau mau ke neraka? Mau ke surga kan? Berdoalah, minta sama Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga adik-adik menerima surga saat kita sudah sampai akhir dari kehidupan kita di dunia. Oke, mengerti adik-adik semua? Ya, adik-adik harus hafal ya yang tadi itu ayat hafalan di Galatia 5 ayat 16. Hiduplah dalam roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Oke, kita khotbahnya pada pagi hari ini ya, ceritanya tentang firman Tuhan pagi hari ini sampai di sini, yaitu kita harus menjadi dari perbuatan daging menjadi perbuatan roh ya, kita mempunyai pribadi yang seperti itu. Oke, Kak Putri, kita sekarang nyanyikan satu pujian KASIH ya. Kalau kita sudah penuh roh berarti kita punya kasih ya. Oke. Kasih, 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 kasih.
dalam doa kita berikan persembahan ya kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan. Yuk kakak lagunya. Ya. Bersyukur, 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 susah apapun senang bersyukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, 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 susah apapun senang bersyukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur. Oke, kita doa penutup ya. Kemudian setelah doa penutup, Oma akan kasih tugas di rumah ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Roh Tuhan sudah ada di dalam hati anak-anak sekolah minggu semuanya, sehingga kami tidak ingin hidup dengan daging Tuhan, tapi kami ingin hidup dalam Roh sehingga menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami juga sedang memberikan persembahan, kiranya Tuhan mengkuduskan persembahan kami ini sehingga bisa digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang, kami berdoa juga untuk orang tua, mama, papa, kakek, nenek, semuanya. Tuhan memberkati kesehatan beliau, Tuhan memberkati pekerjaan beliau, Tuhan selalu memberikan sukacita di dalam rumah tangga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, kita tadi sudah belajar tentang roh ya. Kita tadi belajar tentang roh yang berbuah. Jadi, Oma akan memberikan tugas pada adik-adik untuk membuat pohon buah-buah roh. Oh, ininya satu ya. Ya, kita membuat seperti ini. Ya, tadi Oma sudah bilang ada 9 ya buah-buah dari buah-buah roh ini. Kemudian kalau kalian belum hafal, tanya sama papa, mama, di dalam Alkitab ada ya, di dalam dia itu. Jadi kalian membuat pohon ini ada pohon yang menghasilkan buah-buah roh. Pohon ini diibaratkan adalah tubuh Kristus. Kalau tubuh Kristus ada di dalam hati kita, kita akan menghasilkan buah-buah roh. Apa aja? Ada kesetiaan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ya. Banyak, kemakmuran ada 9, ya. Kemudian seperti ini ya, adik-adik ya, bisa dilihat nih. Kemudian kalau ini untuk kelas kecil, kalau kelas tengah ini ada nih, kan sudah belajar. Buah-buah roh ini gunakanlah pakai bahasa Inggris, ya. Cuma itu aja perbedaannya. Kalian kan sudah besar, sudah mulai belajar, ini diubah ya. Jadi buah-buah roh ini. Nanti hasilnya minggu depan bisa ditunjukkan ke mama papa, dan mama papa ini bisa masukkan di WA, ya, di WA BWDK bisa, di jemaat juga bisa. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.